Tapi saya ingatkan, tolong, ini kasus kemanusiaan, tolong pakai hati nurani, ya, dan kemanusiaan dalam menyelesaikan kasus ini. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada saat pertemuan setelah Novi meninggalkan acara, tentunya ya itu terkait dengan ya pemberian jasa hukum saya kepada Novi yang tentunya saya pikir udah tidak diperlukan lagi seperti itu. Kenapa? Karena kan di awal sekali saya menyampaikan bahwa tentunya teman-teman media juga bisa melihat bahwa saya konsisten agar supaya permasalahan hukum ya terkait dengan dana donasi ini agar supaya dapat diselesaikan, sehingga tujuan daripada pemberian dana donasi dapat segera tersalurkan untuk pengobatannya Agus. Mengingat pada saat kemarin ternyata Novi meninggalkan acara pertemuan, pada saat itu konflik terjadi pada pemikiran saya yang menyebabkan saya melihat bahwa tujuan saya memberikan bantuan hukum sudah tidak tepat lagi seperti itu. Bang, berarti itu keputusan sebelah pihak atau seperti apa, Bang? Itu adalah sikap dari saya sendiri selaku advokat. Saya mengambil sikap untuk mengundurkan diri dan tidak menangani kasus ini lagi seperti itu. Reaksi Novi apakah setelah itu ada komunikasi juga? Per hari ini tadi kita baru menjalin komunikasi. Setelah saya mengirimkan surat pengunduran diri saya kepada Novi melalui kurir dan juga WhatsApp seperti itu. Bang, terlihat kemarin sempat jabat tangan dengan tim kuasa Maret. Abang ingin bergabung ke sana atau seperti apa sebetulnya, Bang? Saya tujuannya berjabat tangan karena di sini saya mengucapkan perpisahan kepada mereka dan saya mengucapkan permohonan maaf saya kepada Agus. Saya bilang, Agus minta maaf, saya sudah berjuang agar supaya kamu dapat pengobatan, akan tapi saya tidak bisa laksanakan itu. Apapun itu namanya, karena saya melihat di sini tujuan utama donatur memberikan donasi itu adalah untuk pengobatan Agus. Itu tujuan utamanya. Terdapat polemik, dinamika, akhirnya ada pendapat-pendapat sehingga akhirnya bergeser tujuan donasi tersebut, yang membuat saya berpikir adalah variabel pertimbangan saya dalam mengambil sikap bahwa setelah melihat polling, mungkin per hari ini donatur yang menyatakan sikapnya itu kurang dari 10%. Sehingga tentunya saya meyakini bahwa 90% donatur masih menginginkan donasinya itu untuk Agus. Walaupun ada kolom yang menyatakan bahwa donasi Agus hanya berapa juta, 2 juta kalau nggak salah, yang dikembalikan kepada donatur itu sebesar 35 juta, dan yang untuk dipergunakan untuk penerima manfaat lain itu sebesar 125 atau 124 juta. Akan tapi ada 90% yang tidak memilih. Ini yang menyebabkan saya berpikir bahwa variabel dalam polling itu seharusnya tidak menjadi satu bahan pertimbangan utama. Begitu. Bang, klausul yang dibuat itu mungkin dari abang sendiri atau dari pihak Novi Atau rembukan bersama tuh, Bang? Baik, bisa saya jelaskan ya. Pada saat saya percakapan dengan Bang Farhad, dia menyampaikan, Mas, tolong buatkan aja Mas draftnya, biar nanti kita pada saat ketemuan kita nggak usah banyak berdebat dan diskusi. Kita udah sama-sama sepakat. Oh, oke, siap. Saya buatkan itu. Saya minta staf kantor saya untuk membuatkan, saya revisi, dan lanjut
saya kirimkan ke grup WhatsApp. Saya kasih quote, mungkin kalian bisa lihat dalam, saya sudah sampaikan itu agar supaya dapat dipelajari ya. Draft tersebut yang isi dalam grup WhatsApp tersebut ada tim lah, tim kita ya. Ada Novi, ada Gary di situ dan yang lain. Selanjutnya beberapa saat lah ya, ada percakapan di mana terdapat poin-poin yang tidak harus di take down, harus dicopot, dan itu disepakati oleh Novi juga, disampaikan dalam percakapan di grup WhatsApp tersebut. Setelah revisi terakhir, saya konfirmasi lagi, dan akhirnya sudah oke, sudah aman. Dan selanjutnya saya kirimin lewat WhatsApp ke Bang Farhad, seperti itu. Berarti memang Tenovi tahu dan setuju perihal draft tersebut. Tentunya itu merupakan ya SOP yang saya lakukan ya sejak saya jadi advokat tahun 2000 sampai dengan saat ini. Tidak ada satupun ya produk hukum yang keluar dari kantor hukum saya yang saya tanda-tangani tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari klien. Akan bertanya Bang, kenapa Novi kemarin begitu saja? Kenapa? Sempat nanya ke Novi kenapa melakukan aksi. Setelah pasca Novi walkout, Om sempat WA tidak atau Tidak ada komunikasi. Kalau Novi setuju, kenapa Novi walkout, Bang? Jadi terdapat kondisi-kondisi yang membuat akhirnya Novi walkout dari pertemuan tersebut. apa merasa terintimidasi kan, karena kan ketika melihat situasi kemarin seolah-olah Tenovi ini diintimidasi oleh beberapa pihak yang Saya pikir tidak ada intimidasi di sana karena itu diskusi yang saya lihat masih tetap wajar, walaupun sempat itu kita lihat Bang Farhad agak sedikit naik, akan tapi karena ada triggernya, tapi itu pun menunjuk ke Gary, bukan ke Novi. Disampaikan pada saat itu, wah ini kamu yang ininya, yang apa namanya, dia bilang apa, ini orang baik, dia nunjuk saya juga, Bang Farhad nunjuk saya, tapi nunjuk ke saya adalah kamu orang baik, kamu nggak benar nih, nah gitu. Itu jadi pada saat itu Bang Farhad menunjuk Novi, menunjuk untuk orang baik, nunjuk saya juga. Makanya waktu itu saya nggak reaksi karena ucapannya Bang Farhad, begitu. Bang, sebenarnya posisi Gary ini sebagai sahabat Novi atau pengacara Novi atau seperti apa sih? Sepengetahuan saya kalau Gary itu memang itu pelaksana tugas ya di yayasan, begitu. Bang, tapi emang dari dalam internal sendiri masih ada tidak sepaham gitu Bang antara kuasa hukum atau seperti apa gitu, sehingga menyebabkan hal seperti ini gitu Bang. Iya, terdapat ketidaksepahaman itu wajar, tapi kita di sini mengutamakan solusinya seperti apa. Kita menyikapinya bagaimana, ya? Karena dalam membuat satu pertimbangan, apalagi merefleksikan kepada suatu sikap, itu pastinya banyak kita mendapatkan satu masukan sana, masukan sini, pertimbangan sana, pertimbangan sini, tapi akhirnya kita konklusinya seperti apa? Bang, sebelum masuk ke forum kan itu sebelumnya Abang baru komunikasi dulu sama Tenovi ya Bang? Iya. Nah sebelum itu, apakah pada saat itu sudah terjadi kesalahpahaman, mungkin ada omongan-omongan yang akhirnya membuat Novi Itu yang saya maksudkan dengan kondisi ya, yang akhirnya pada saat itu Novi sudah oke, setuju, sepakat untuk tanda tangan. Akan tapi dalam pertemuan bergulir sedemikian rupa, mungkin ada masukan-masukan juga, sehingga akhirnya yang tanpa saya ketahui, akhirnya tiba-tiba Novi walk out dalam pertemuan tersebut. Gitu. Bang, kemarin ada momen nelfon Denny Sumargo terus Farhad marah-marah. Nah, mungkin gara-gara itu mungkin Novi jadi berubah pikiran, Bang. Saya sudah kurang paham, dan saya pun tidak mau menjelaskan hal tersebut menjadi satu kondisi sedemikian rupa akhirnya memperburuk suasana sekarang ini. Kenapa? Karena Novi itu bebannya sudah berat sekali sekarang. Walaupun saya sudah keluar tidak menjadi kuasa hukumnya lagi, tapi saya tidak mau memperburuk kondisi yang ada sehingga akhirnya Novi menjadi bertambah bebannya. Bang, alasannya apa Bang? Novi kira-kira tahu nggak Bang? Itulah ada kondisi di mana akhirnya Novi memutuskan walkout. Tapi kondisi itu saya tidak bisa sampaikan. Itu menjadi satu yang saya telan sendiri, ya. Tapi itu kondisi bukan dari saya ya, ada kondisi dari luar, ya.
nggak apa-apa, mungkin netizen akhirnya berpikiran buruk kepada saya, berprasangka buruk, saya dibilang pengkhianat, sengkuni, ular kayak gitu. Nggak apa-apa, saya ikhlaskan untuk itu semuanya, alhamdulillah. Ya kan, akan tapi saya tidak mau kondisi Novi menjadi buruk dan memperberat psikologisnya saat ini. Dia udah kasihan, dia udah penuh dengan tekanan kanan kiri, atas bawah, menekan semua kepada Novi. Saya kasihan untuk itu. Ya, saya prihatin untuk itu. Dan saya ingin agar supaya kasus ini dapat diselesaikan segera, agar dia bisa konsentrasi membantu orang yang membutuhkan. Tapi maaf, ketika itu alasan abang langsung memutuskan untuk cabut kuasa hukum. Ya. Itu ada alasan khusus. Betul. Ya, di sini saya melihat dengan perginya keluarnya Novi dalam pertemuan, tentunya saya pada saat itu melihat bahwa tujuan saya memberikan bantuan hukum pro bono kepada Novi sudah tidak sesuai lagi pada tempatnya. Saya menginginkan agar supaya dana donasi ini segera selesai secepatnya, agar supaya Mas Agus mendapatkan pengobatan, biaya pengobatan untuk itu. Itu saja. Bang, penekanan lagi Bang, berarti abang tidak berkoalisi dengan Farhad Abbas dan timnya atau seperti apa Bang? Kita sama sekali ya, itu kita kan waktu itu kasusnya memang kita sebagai saya lawyer Novi, Bang Farhad lawyernya Agus, kita berseberangan. Kita menyatakan sikap masing-masing, kita saling diskusi, saling bantah-bantahan segala macam, itu biasa itu sama sesama lawyer ya. Itu hal yang wajar. Ya, saling berdebat keras demikian rupa, itu hal yang wajar. Akan tapi ternyata orang melihat, wah, setelah saya keluar dari jadi kuasa hukumnya Novi, saya akhirnya beralih ke Agus. Tidak demikian, karena sudah cukup. Saya memberikan bantuan hukum dalam kasus ini sudah cukup. Ya, hanya kepada Novi saja. Selebihnya silakan berjuanglah masing-masing. Tapi saya ingatkan, tolong, ini kasus kemanusiaan, tolong pakai hati nurani. Ya, dan kemanusiaan dalam menyelesaikan kasus ini. Tolong pakai hati nurani dan kemanusiaan untuk itu. Kenapa? Karena ini adalah kasus kemanusiaan, bukan kasus komersil.